Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Karena itu Isa pernah berkata, aku diutus bukan untuk merubah Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Juga Musa adalah satu-satunya manusia yang pernah berbicara langsung dengan Allah sewaktu beliau di Tur. Fayaquluna, maka kata mereka karena itu, isfa, mintalah syafaat lana untuk kami, atau isfa, berilah syafaat atau tolonglah lana untuk kami, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Maksudnya mintalah syafaat engkau, Rabb, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ala taro, apakah engkau tidak melihat, ila ma nahnu fi, kepada apa yang kami sedang berada padanya, dalam kondisi yang seperti ini. Fayaqulu, maka Musa berkata, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qad ghadiba, sungguh telah murka al-yauma, hari ini, ghadaban murka, lam yaghdab, yang ia tidak murka, qablahu, sebelumnya, mithlahu, semisalnya, semisal hari ini, wala yaghdaba, dan ia tidak akan murka, ba'dahu, sesudahnya, mithlahu, semisalnya, semisal murka hari ini. Top-topnya, puncaknya murka Allah sekarang, saya tidak berani. Wa ini, dan sesungguhnya aku, alasannya, qad qataltu, sungguh aku telah membunuh, nafsan, jiwa, lam umar, aku tidak diperintah, biqatliha, untuk membunuhnya. Jadi membunuh secara umum itu tidak boleh, tapi ada membunuh yang dibolehkan. Satu, dalam perang, malah orang musyrik dalam perang. Yang kedua, kisos, menghukum orang yang telah membunuh orang. Nafsi, kata Musa, aku enggak berani, aku pernah membunuh seseorang yang tidak diperintah membunuhnya. Nafsi, diriku, nafsi. Karena itu, idhabu, pergilah kalian, ila ghairi, kepada selainku, idhabu, pergilah kalian, ila Isa, kepada Isa, fayatuna, maka mereka datang, Isa, kepada Isa, fayakuluna, maka berkata, ya Isa, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kalimatuhu, dan kalimatnya, alqa, ia sampaikan kalimat itu, ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhun, dan roh, minhu, daripadanya, wa kalamta, dan engkau telah berbicara, an-nasa, kepada manusia, fil mahdi, dalam gendongan mahdud, sopian, waktu masih kecil. Karena itu isfa, mintalah syafaat lana untuk kami. Ala taro, apakah engkau tidak melihat, ila ma nahnu fi, kepada apa yang kami sedang berada padanya. Fayaqulu, maka berkatalah Isa, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qad ghadiba, sungguh telah marah, al-yauma, hari ini, ghadaban, dengan marah, lam yaghdab, yang ia tidak pernah marah, qablahu, sebelumnya, mithlahu, semisalnya, wala yaghdab, dan ia tidak akan murka, tidak akan marah, ba'dahu, sesudahnya, mithlahu, semisalnya, walam yadkur dzanban, dan ia tidak menyebutkan dosanya. Nah, Isa tidak menyebut dosanya, tapi yang dimaksud karena dia disembah selain Allah oleh kaumnya.
nafsi nafsi nafsi, idhabu pergilah ila ghairi kepada selainku, idhabu pergilah ila Muhammadin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayatuna maka mereka pun datang Muhammadan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya diri Nabi sendiri, diri Nabi sendiri. Fayaqulun maka mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta engkau Rasulullah, utusan Allah, wa khatamul anbiya dan pamungkas para nabi, wa qad ghafara dan sungguh telah mengampuni Allah laka bagimu ma taqaddama apa yang telah lalu min dzambika dari dosamu, wa ma ta'akhkhar dan apa yang kemudian dari dosamu. Isfa minta syafaatlah lana untuk kami ila rabbika kepada Tuhanmu, ala tara apakah engkau tidak melihat ila mana nufi suasana kepada suasana apa yang sedang kami rasakan seperti ini, maksudnya. Nah fa'antoniku maka aku pun pergi, fa'ati maka aku datang sampai ke tahtal arsy, di bawah arsy, tahta di bawah. Fa'aqau maka aku merebah, bersungkur, berebah atau bersungkur, sajidan sujud li Rabbi kepada Tuhanku azza wa jalla. Summa yaftahu kemudian membuka Allah alaya untukku min mahamidi dari pujiannya. Jadi Allah membuka pujiannya, wa husnul tsana dan sebagus-bagus pujian. Artinya mengajar, Allah mengajar Nabi Muhammad bagaimana cara memuji Allah dengan sebaik-baik pujian. Min wa husnul tsana'i alaihi syai'an, sebaik-baik sebagus-bagus pujian. Lam yaftah yang belum pernah ia membuka pujian itu ala ahadin pada seorang pun qabli sebelumku. Nah, itu yang kemarin, hadis sebelumnya kemarin yang Rasulullah belum bisa menyampaikan pujian itu kepada kita karena belum disampaikan, belum diilhamkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Summa yuqalu kemudian dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa angkatlah raksaka kepalamu, sal mintalah tuqtahu akan diberinya, wasfa' dan mintalah syafaat, tu syafaat akan disyafaati, artinya akan dikabulkan syafaatmu. Fa'arfa'u maka pun mengangkat roksi kepalaku, fa'akulu maka aku berkata, ummati ya Rabbi, umatku ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Fayuqalu maka dikatakan, artinya Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhil masukkanlah min ummatika dari umatmu. Nah ini yang intinya, man la hisaba, man orang la hisaba yang tidak ada hisab alaihim atas mereka, minal babil aimani dari sisi pintu sebelah kanan, min abwabil jannati dari pintu-pintu surga. Wahum mereka itu syuraka unnasi, sekutu-sekutu manusia, fiman terhadap apa yang siwa dalika selain itu, minal abwabi dari pintu-pintu. Jadi artinya orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi nggak ada yang bisa, nggak punya amal apa-apa, tapi dia ini masih meyakini bahwa
Allah itu hanya satu, la ilaha illallah. Sumaka kemudian Allah berfirman, wallazi nafsi demi diriku biyadi yang ada di dalam kekuasaannya. Nah, ini Rasulullah ya. Rasulullah sumaka kemudian Rasulullah bersabda, wallazi nafsi demi diriku biyadi ada di dalam kekuasaan Allah. Innama bainal misra'aini min masoril jannah. Sesungguhnya di antara tempat masuk surga atau pintu atau jarak itu min masoril jannah itu kama baina Makkah wa Khimyar, antara Makkah dan Khimyar, atau kama baina Makkah wa Busra, atau antara Makkah dan Busra. Nah, kesimpulannya sendiri mengapa itu? Inilah termasuk rahmat Allah, tetapi harus diingat mereka ini sudah berapa lama di dalam neraka dan bagaimana dahsyatnya neraka. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha untuk mohon kepada Allah dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah nanti mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, hari ini saudara kita yang biasa berjamaah yaitu Pak Bakhtiar kemarin itu stroke tadi malam meninggal. Beliau masih usia masih belum terlalu tua ya. Masih senang-senangnya hidup, secara fisik beliau sangat sehat sekali, secara fisik lahiriah ya. Secara fisik, secara lahiriah beliau sehat sekali. Tapi itulah umur di tangan Allah. Tetapi ada baiknya. Beliau meninggal di malam hari Jumat. Kata Rasulullah, orang mukmin, orang yang beriman yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, Allah selamatkan dari azab. Allah selamatkan dari azab. Nah, malam itu diawali dari terbenamnya matahari. Jadi dalam Islam malam itu diawali dari terbenamnya matahari. Jadi kalau orang itu meninggal sesudah maghrib malam Jumat, itu sudah masuk malam Jumat. Nah, Pak Bakhtiar meninggal sekitar jam 1, sudah masuk malam Jumat. Insya Allah beliau diselamatkan dari azab kubur. Padahal al-qabru manabirul awal, kata Rasul. Kubur itu awal perjalanan untuk menuju akhirat. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka perjalanan selanjutnya lebih mudah. Insya Allah perjalanan Pak Bakhtiar lebih mudah untuk selanjutnya. Kita iri, tapi jangan seperti dakon. Aku saiki lara dina Selasa gak mangan wis gak mangan. Supaya kok mati dina Jumat. Mati karena dina Jumat rokok kendat. Jadi gak boleh seperti itu minta mati. Model seperti itu. Nah, beliau memang gak sengaja. Beliau nggak sadar sudah beberapa hari. Nah, teknya malam tadi itu atas kehendak Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa, menerima semua amal.
kepada makhluk, dan semoga keluarga almarhum diberi kekuatan ketabahan hati, dan kita yang masih tinggal seperti ini, mari terus berjuang mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah sesuai dengan kemampuan kita bersama, ya. Semoga kelak akhirnya kita pun bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.